Kemudian yang selanjutnya adalah amalan selain puasa yang ada yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah qiyamul lail. Ya, kita tahu sholat malam atau biasa kita istilahkan dengan sholat tarawih. Ya, sholat tarawih. Ini sholat sunnah yang mana disunnahkan bagi kita, terutama di bulan suci Ramadan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berdiri untuk sholat, ya, karena iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Ini salah satu keutamaan apabila kita melaksanakan qiyamul lail atau sholat tarawih. Jadi jangan malas. Ya. Mungkin ya awal-awal kita semangat. Biasa kita ada di masjid-masjid penuh hari pertama, kedua, ketiga, keempat. Mulai pertengahan mulai menurun. Ya. Mengapa? Karena mungkin tidak ada motivasi dalam diri kita. Ya. Tidak ada motivasi untuk beribadah kepada Allah. Dengan mengetahui keutamaannya, diharapkan bagi kita untuk istiqomah, ya, dan kontinu dalam semangat beribadah. Ya. Maka salah satu keutamaannya adalah akan diampuni dosa-dosa kita. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini sengaja tidak memperlihatkan pahala. Ya. Kenapa? Kalau seandainya pahala itu diperlihatkan kepada kita, maka tidak ada mungkin antara kita yang tidur. Pengennya beribadah, pengennya baca Al-Quran, pengennya sholat. Kalau seandainya pahala itu dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tapi pahala ini disembunyikan, ya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat siapa di antara kita yang benar-benar mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian di dalam hadis yang lain, inna rajul idza qama ma'al imami hatta yansharif kutiba lahu qiyamul lail. Nah, ini juga kalau misalnya kita melaksanakan sholat tarawih dan sholat malam bersama-sama, maka ada satu keutamaan yang mungkin terkadang kita lupa. Salah satunya adalah kita tidak boleh berpisah dengan imam sampai selesai sholat. Ya. Dan biasa kita akan sholat tarawih, setelah itu selesai sholat tarawih, imam mau sholat witir, kita pulang sholat witir sendiri-sendiri. Ya. Akan tetapi ada keutamaan di sini yang kita tinggalkan. Apa keutamaannya? Barang siapa yang melaksanakan sholat, tidak wajib, tidak qama ma'al imam, apabila dia sholat bersama imam hatta yansharif, sampai imam itu selesai, maka dia akan dicatatkan seperti orang yang melaksanakan sholat satu malam suntuk. Ya. Ini pahalanya, ini keutamaannya bagi mereka yang melaksanakan sholat dan tidak berpisah sampai imam selesai sholat. Ya, oleh karena itu harus kita jaga. Ya, kita bersama sebentar untuk melaksanakan sholat tarawih dan sholat witir bersama imam. Ya, karena pahalanya adalah seperti kita sholat satu malam. Ya, sholat satu malam. Bagaimana kita ketahui bersama, memang biasa doa itu kan sebelumnya. Sebenarnya doa makan yang simpel itu Bismillah. Itu kalau doa makan simpelnya Bismillah. Tapi kalau buka puasa, memang lebih diutamakan setelah berbuka. Karena artinya itu setelah atau mau obatan berarti mengumpul mata aja insyaallah. Jadi setelah Bismillah minum, baru telah hilang dahaga. Nah itu doanya seperti itu. Ya. Dan telah sempurna ini pahala ya. Dan insyaallah ya seperti itu. Jadi memang bisa kalau seandainya kita setelah berbuka, nah itu lebih utama, ya lebih utama. Atau tapi kalau seandainya ada yang sebelum, ya, kita tidak salahkan, akan tapi bilangin aja lebih utama setelah berbuka. Setelah minum biasa kalau makan kurma atau minum, baru dibaca doa itu zahabal mau dan telah umum ya. Telah hilang haus, sudah basah ini kerongkongan itu artinya. Masa kata ajar dan sempurna itu pahala insyaallah. Seperti itu doanya. Jadi akan tapi dimulai dengan Bismillah dulu. Dimulai dengan Bismillah. Allah. Sebenarnya gosok gigi ini tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Selama tidak ada yang kita yakin tidak ada yang tertelan. Ya, tidak ada yang tertelan. Bahkan para ulama tidak ada masalah bersiwak gosok gigi. Nah, datang itu yang namanya perselisihan para ulama ketika zuhur. Maka dalam mazhab Syafi'i dikatakan ketika seorang sudah melewati zuhur baru dia melaksanakan gosok gigi atau bersiwak, maka makruh hukumnya. Ya, sebaiknya ditinggalkan. Sebaiknya ditinggalkan karena mungkin
apa namanya ya akan ada sesuatu ya. Tapi hukum asalnya gosok gigi tidak masalah. Ya. Bagaimana untuk menghilangkan keraguan? Ya, sebelum adzan kita gosok gigi. Insya Allah setelah makan, sebelum adzan ya, kita gosok gigi. Setelah itu adzan, insya Allah itu aman. Ya, karena datang ragunya itu ketika sudah adzan ya, ketika sudah selesai adzan, maka gosok gigi apa tidak? Nanti ada yang masuk apa tidak? Ya. Sebenarnya hukumnya gosok gigi itu hampir sama dengan air wudhu. Hampir sama dengan air untuk kita memasukkan air ke mulut dan mengeluarkannya. Dan ya, kita keluarkan. Jangan juga ini biasa karena kita takut dikokok gitu ya sampai hilang. Ya. Sebenarnya tidak seperti itu. Ya. Kita keluarkan ya sebatas semampu kita. Setelah itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hukum asalnya tidak masalah. Ya. Yang ada masalah itu kalau sudah zuhur. Siang-siang gosok gigi. Itu ada sebagian ulama yang menganggap ini makruh dan ini termasuk ibadah bagi Ramadan. Sebenarnya kita umumnya ini madhab Syafi'i ya, di Indonesia. Dan dalam madhab Syafi'i memang kunut subuh itu sunnah. Ya, termasuk sunnah karena berdasarkan hadis ya bahwasanya Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan kunut subuh sampai beliau meninggal. Ya seperti itu. Bagaimana menyikapinya? Jadi yang pertama adalah kita ini posisinya makmum, jadi memang harus mengikuti imam. Ini yang pertama. Ketika kita keluar dari anggaplah karena kita kunut, kita ketinggalan rukun, salah satu rukun, maka kita masuk ke posisinya atau kita tidak bersama dengan imam. Dan ini maksudnya kurang baik. Ya. Bagaimana ya? Tetap kita mengikuti imam. Karena imam inna maju ilal imamu liutamma bih, kata Nabi. Imam itu dijadikan untuk diikuti. Tidak kabar baru apabila dia bertakbir maka kita bertakbir. Wa idza raka'a kamu dia rukuk kita rukuk, wa idza sajada kalau dia sujud kita sujud, seperti itu. Nah dengan posisi yang mungkin yang kita alami sekarang ya, mungkin kita tetap mengikuti imam dan begitu pula sebaliknya. Kalau mungkin ada di antara kita yang ke Jawa, ternyata imamnya kunut, apa yang harus kita lakukan? Dan ini juga dibahas oleh para ulama. Ada sebagian yang tetap mengatakan kita ikuti, ya, kita ikuti imam seperti itu. Dan ini bukan hanya kita yang telah melakukannya, ulama terdahulu sudah melakukannya. Ya, murid Imam Syafi'i ini banyak. Salah satu Imam Ahmad bin Hanbal, beliau ini mempunyai mazhab sendiri, berbeda, bahkan mengatakan itu bid'ah. Ini salah ini. Akan tapi ketika beliau ya, berada di belakangnya Imam Syafi'i seperti ini, maka beliau ikut ya untuk melaksanakan kunut. Ya, jadi seperti itu. Jadi memang harus dihilangkan keraguan. Kalau seandainya kita lagi melaksanakan ibadah atau sholat ada keraguan dalam hati, maka tidak akan khusyuk. Tidak akan khusyuk. Dan ingat, kunut ini bukan rukun sholat ya, yang harus dilakukan. Ya, rukun adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Kapan itu tidak dilakukan maka batal sholat. Seperti Al-Fatihah, sujud, rukuk, itu rukun. Kalau seandainya kunut ini bukan rukun, ya bahkan di mazhab Syafi'i hanya termasuk sunnah, dia tidak termasuk rukun. Walaupun kita ragu ketika kita mungkin meyakini kunut dan kita tidak kunut dan kita ragu, maka sholat kita tetap sah. Ya walaupun tidak melaksanakan kunut. Mungkin seperti itu ya. Jadi kita ikut imam aja, kita ikut imam, nah itu tidak masalah. Itu ya.